Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi di Ruang Kreatif Official, channel bahasan seputar multimedia mulai dari review peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, serta seni kerajinan tangan. Nah, Sobat Kreatif, ini adalah hari spesial di mana kita gak bahas tutorial, tapi mungkin tepatnya kita akan mereaction sebuah film atau di balik layar sebuah film, terutama bagi para pecinta Ultraman lovers ya. Nah, karena durasinya mungkin singkat, jadi pembahasan kali ini kita khususkan di bagian miniatur, ya miniatur bangunan, yang dimana dalam pembuatan film Ultraman atau mungkin film Ultraman yang kita saksikan dari Ultraman era tahun 70-an hingga sekarang tidak terlepas dari yang namanya miniatur bangunan ataupun miniatur-miniatur lainnya seperti halnya bukit, pegunungan, pepohonan, dan lain-lain ya. Yang artinya dari awal Ultraman dibuat hingga sekarang masih menggunakan properti yang memang dibuat seperti itu. Yang tentunya tidak mungkin dibuat oleh 1-2 orang ya. Harus bekerja secara tim dan dikerjakan oleh tim yang profesional. Nah, mengenai hal tentang kemajuan teknologi di era digital ini, tentunya untuk CGI atau Computer Graphic Imagery ya, bisa saja sebagai pengganti daripada kita membuat atau direpotkan dengan properti berupa miniatur bangunan yang tentunya akan menguras banyak biaya. Tapi hal ini tetap saja dilakukan dalam produksi film Ultraman. Ya walaupun kadang-kadang film Ultraman juga menggunakan virtual set design atau menggunakan green screen ya. Nah, green screen juga tergantung situasinya. Kalau seandainya Ultraman tengah melakukan pertarungan misalnya di luar angkasa, tentunya ini membutuhkan CGI atau membutuhkan virtual set design yang nantinya akan dipadukan dengan green screen dan akan diganti latarnya. Ada juga yang memang dipadukan antara green screen dan juga miniatur bangunan. Contoh saja dalam film Ultraman, dalam adegan di sebuah bebatuan ya, yang tentunya bebatuannya itu adalah real, hanya saja mungkin bagian backgroundnya yang nantinya akan dipisahkan. Nah, kemudian ada beberapa hal catatan yang mungkin diperhatikan di sini. Ada kalanya Ultraman melakukan pertarungan yang mungkin ada adegan ledakan di situ ya, yang dimana ledakannya memang cukup besar, yang artinya tidak bisa dilakukan di dalam studio. Nah, akhirnya mungkin akan dilakukan proses syuting dengan cara yaitu melakukan proses syuting outdoor. Karena kalau seandainya syutingnya dilakukan di dalam indoor dengan ledakan sedahsyat itu, ini akan membahayakan ya, baik keselamatan kru maupun peralatan tentunya. Makanya nggak heran kalau seandainya mungkin Sobat Kreatif pernah melihat di balik layarnya, ada kalanya di dalam studio, ada kalanya di luar studio. Dan juga ada hal lain, kalau seandainya posisi kamera diambil tilt down atau diambil tanpa bawah, lalu terkesan Ultraman-nya membesar, kan memang dilakukan tidak mungkin di dalam studio ya, karena posisi daripada bentuk studionya sendiri untuk bagian background awan yang memang dibuat ya, ini tidak sampai ke bagian atap. Jadi bagian atap itu atau di bagian atas ini diperuntukkan untuk lighting, sehingga kalau seandainya posisi kamera diambil tilt down, maka otomatis lampu yang di atas bocor ya. Mau tidak mau akhirnya menggunakan langit atau awan yang memang real. Karena itulah Ultraman melakukan posisinya yaitu di outdoor dengan posisi kamera diambil tilt down seperti itu. Nah, kalau Sobat Kreatif pernah melihat adegan kaca yang pecah ya, mengenai sweet actor atau mengenai pemainnya, kemudian ada batu yang hancur, yang tentunya hancurnya itu berupa serpihan-serpihan seperti batu yang nyata, ini tentunya tidak menggunakan bahan material yang sebenarnya ya. Artinya ini bahan material yang khusus yang memang digunakan untuk kebutuhan syuting dan sangat mudah untuk dihancurkan. Contoh saja untuk material kaca. Nah, kalau
kaca yang pernah kita lihat dalam sebuah film ini bukan kaca asli tentunya ya. Ini terbuat dari resin yang nantinya dipanaskan dan dicetak di dalam silikon, tergantung bentuknya ya. Misal saja mau bentuknya botol, maka dicetak di silikon yang berbentuk botol. Dan tentunya cairan resin ini dilapis tidak terlalu tebal, jadi hanya tipis saja, sehingga nanti ketika adegan pecah botol di bagian misalnya nih mengenai bagian kepala dan lain-lain, ini sangat mudah hancur. Dan ada beberapa material kaca yang mungkin nampaknya seperti kaca, padahal sebetulnya ini adalah mungkin terbuat dari bahan silikon ya, yang transparan, yang kalau terlihat di kamera ini seperti kaca, tapi sebetulnya ketika kita pegang ini sangat aman sekali ya, seperti agar-agar ya, jadi agak kenyal gitu kalau seandainya kita coba tekuk atau kita patahkan. Nah, ini sangat memudahkan sekali untuk bagi para sweet aktor atau aktornya sendiri dalam melakukan adegan, tidak membahayakan bagi keselamatan mereka. Demikian tadi sharing-sharing singkat tentang produksi film Ultraman terkhusus di bagian miniatur bangunan. Semoga di pekan mendatang kita masih membahas tema terkait dengan produksi film Ultraman, tentunya dengan tema-tema yang berbeda ya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai, yang telah memberikan jempolnya, kemudian meramaikan kolom komentar, dan tidak ragu-ragu untuk memberikan subrek-nya. Tetap semangat dalam menebar manfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.